Seseorang yang nekat mau menyatakan perasaan cintanya padamu. Nah, jadi di video kali ini ya kita akan melihat diam-diam ada seseorang yang nekat ya mau menyatakan perasaan cintanya kepada kamu. Karena mungkin ya selama ini dia tidak berani ya menyampaikan isi hatinya ke kamu, entah karena dia belum siap atau karena memang dia sudah cukup lama mengagumimu tapi dia nggak berani ya menyatakan isi hatinya kepada seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Jadi kita akan bahas, kita akan lihat ya secara detail ya. Perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi yang sangat luas. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, silahkan ya chat kontak WA-nya Clarissa ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Dan bagi kamu yang rasa readingan ini nggak relate sama kamu, nggak usah dipaksakan ya. Berarti energi ini untuk orang lain, bukan untuk teman-teman semuanya gitu. Oke? Jadi langsung saja kita akan mulai tarik energi dia. Saya akan lihat bagaimana energi seseorang yang mau menyatakan perasaan cintanya ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya ke kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang mau menyatakan perasaan cintanya kepada kamu. Bagaimana energi dia, kita akan lihat terlebih dahulu. Kita akan cek ya. Oke, saya merasa beberapa di antara mereka memang memiliki ikatan yang sangat kuat antara kamu dan dia. Mungkin ya beberapa di antara kamu tuh sering banget mencurahkan isi hati kamu kepada dia. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang sudah menganggap dia adalah bagian dari hidupmu, meskipun kamu dan dia hanya sebatas teman, hanya sebatas teman curhat, atau mungkin sebatas relasi kerja ya. Tapi orang ini sepertinya sudah cukup lama ya. Pada saat awal pertama kali dia mengenal kamu, di saat itulah dia mulai merasakan arti jatuh cinta yang sesungguhnya. Tetapi orang ini, dia sepertinya belum berani ya menyampaikan pesan isi hatinya ke kamu karena beberapa alasan. Mungkin salah satunya ya dulu dia belum begitu siap, atau mungkin pada saat dulu ya, atau mungkin pada saat sekarang kamu masih bersanding dengan yang lain ya, atau mungkin beberapa di antara mereka itu gak percaya diri, takut apabila cintanya bertepuk sebelah tangan ya, sehingga itu alasan kenapa orang ini cukup lama memendam rasa cintanya terhadap diri kamu itu. Bahkan setiap malam pun aku ngerasa bahwa kamu sama dia sering sekali ya menghabiskan waktu kamu hanya sekedar untuk teleponan, hanya mungkin sekedar untuk ngopi, jalan-jalan. Karena meskipun dia ini bukan pasangan kamu ya, bukan soulmate-mu, tapi saya melihat orang ini dia memiliki sifat sangat peduli terhadap diri kamu. Bahkan mungkin rasa kepedulian dia ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini, gitu. Dan di sini saya melihat ya dia sepertinya sudah nggak tahan, karena ya sesabar-sabarnya orang menyimpan rasa cinta pasti akan ada titik di mana dia nggak tahan juga, karena dalam waktu dekat tuh ya dia ingin mencoba jujur sama kamu, karena
apa ya, dalam artian tuh jujur lebih baik daripada munafik gitu. Jadi kayak daripada dia membohongi perasaan dia selama ini, lebih baik dia jujur sama kamu. Entah kamu mau menerima dia atau tidak, ya sudah, terserah kamu. Yang penting dia sudah sejujurnya mengatakan perasaannya kepada diri kamu, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini, ya, siapakah dia? Seseorang yang energinya mau menyatakan perasaannya padamu. Bagaimana energi dia? Seseorang yang nekat mau menyatakan isi hatinya ke kamu. Wow. Oke. Dan di sini beberapa di antara mereka itu juga sepertinya sering ya cemburu diam-diam di belakang kamu tanpa kamu sadari. Mungkin kamu nggak sadar ya, kamu pernah menceritakan pihak lain kepada dirinya dia, dan kamu nggak sadar bahwa cerita kamu itu bisa nge-trigger ya rasa sakit hati dan cemburu yang sepertinya tidak dia ungkapkan, tapi sebenarnya dari tutur bahasa tubuhnya ya, dari gestur tubuhnya ya, itu apabila kamu bisa lebih peka ya, akan sangat terlihat perubahan sikapnya ketika ada sesuatu hal yang membuat dia cemburu sama kamu gitu ya. Mungkin tiba-tiba dia mengalihkan ke topik yang lain, mungkin seketika dia langsung cuekin kamu, atau mungkin seketika dia tiba-tiba berubah sikap. Yang semula welcome dan ramah sama kamu, tiba-tiba ya kamu dicuekin gitu aja, sedangkan kamu ini merasa bingung gitu ya, kamu merasa tidak melakukan sebuah kesalahan, tapi kenapa gitu tiba-tiba sikap kamu berubah begitu saja. Maka di saat itulah tandanya bahwa ada rasa kecemburuan yang sepertinya tidak bisa dia ungkapkan, tapi bisa dia tuangkan lewat perubahan sikap-sikap dia yang nggak seperti biasanya. Seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Saya akan cek ya, lihat lagi bagaimana energi dia. Seseorang yang nekat mau menyatakan rasa cinta dan sayangnya ke kamu. Bagaimana energi dia? Satu-satunya orang yang nekat mau menyatakan perasaan cintanya kepada kamu. Wow. Dan di sini saya melihat seseorang yang mau menyatakan rasa cintanya ke kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini lagi deket sama kamu. Kamu kenal sama dia pun juga sepertinya masih baru seumur jagung, dan mungkin beberapa di antara kamu juga masih belum pernah kontak fisik atau bertemu secara langsung, karena memang ya kamu sama dia mungkin kenalnya di sosial media, mungkin di apps dating ya, atau mungkin ya beberapa di antara kamu tuh sudah cukup lama sahabatan sama dia, tapi karena keadaan yang memisahkan kalian, mungkin ada yang terpisah karena pekerjaan ya, dia merantau gitu, terus atau mungkin sebaliknya kamu yang merantau gitu, sehingga kalian ini sudah cukup lama sebenarnya nggak pernah bertemu gitu. Dan di sini memang ya ini orang tuh memang dia paling pinter ya ngebuat kamu ngerasa nyaman, meskipun ya mungkin beberapa di antara mereka ini orang yang baru saja masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi dari cara dia nge-treat kamu ya, nggak tahu kenapa kayak kamu tuh langsung merasa nyaman, dan di dalam pikiran kamu tuh selalu dibayang-bayangi sama dia gitu, sampai-sampai kayak kamu tuh ngerasa bingung gitu ya, padahal awal-awal aku kenal tuh aku tuh nggak ada niatan loh ya buat serius sama kamu gitu, tapi kenapa makin kesini kok aku makin nyaman sama kamu gitu, karena sebenarnya orang ini tuh tahu bagaimana cara
membuat diri kamu merasa nyaman. Dia tahu bagaimana cara mengambil sisi bawahmu, dan dia tahu bagaimana cara memanjakan kamu meskipun dengan cara yang sederhana gitu. Karena membahagiakan seseorang tuh nggak harus dengan kemewahan. Terkadang dia cukup bisa ngertiin kamu, ya, cukup bisa dengerin cerita kamu, ya. Itu terkadang secara nggak langsung tuh bikin kamu ngerasa nyaman gitu. Cuman memang bagaimanapun juga, ya, kamu harus bisa berpikir lebih bijak ya. Dalam artian tuh, kamu nggak boleh kebawa baper dulu sebelum kamu benar-benar tahu dia siapa. Karena memang saya melihat di antara kamu tuh sebenarnya masih belum sempurna untuk mengenal sisi terdalamnya. Jadi alangkah baiknya ya kenali dulu sisi buruknya, baru cintai kelebihannya. Karena ya dengan kamu mencintai kekurangannya, pasti suatu saat kamu akan mencintai kelebihannya gitu. Sebaliknya juga, jika kamu terlalu mencintai dia berdasarkan kelebihannya, suatu saat apabila kamu melihat sisi kekurangannya, kamu akan banyak merasa kecewa kayak gitu. Jadi lebih baik cintai dari sisi buruknya, maka suatu saat kamu akan melihat kelebihannya atau kehebatannya, ya. Kita lihat lagi ya, bagaimana energi seseorang yang nekat menyatakan perasaannya ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang nekat mau menyatakan perasaannya ke kamu. Oke. Wow, menarik ya. Beberapa di antara mereka ini termasuk seseorang yang sangat berpengaruh ya. Mungkin dia ini tipikal orang yang memang punya pengaruh besar ya, entah dia ini seorang atasan, atau mungkin beberapa di antara mereka ini termasuk seseorang yang kerjanya di kepemerintahan, atau mungkin dia seorang abdi negara ya, atau mungkin dia seorang jenderal, kapolri gitu ya, atau mungkin dia seorang apa ya, ini ya kayak seseorang yang terpandang, seseorang yang terhormat ya, dan apa ya, saya merasa tuh memang kayak kamu merasa diri kamu ini penuh dengan kekurangan, tapi di mata orang ini kamu memiliki keistimewaan atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya salah satunya kamu orangnya apa adanya, terus kamu orangnya nggak neko-neko, terus kamu tuh orangnya punya prinsip tujuan hidup yang membuat dia ngerasa match ya, ngerasa matching sama kamu gitu. Ya dia nggak peduli apapun masa lalu kamu, ya dia tidak memperdebatkan hal itu, karena prinsip hidup ya, prinsip dia dalam menjalani kehidupan, hidup tuh lurus ke depan, bukan mundur ke belakang gitu. Jadi apapun masa lalu kamu, ya entah kamu pernah mengalami kegagalan, entah kamu dulunya punya kenangan yang buruk, masa lalu yang buruk, dia tidak melihat hal itu, karena yang dia lihat hanyalah ketulusan kamu gitu ya. Ya memang saya merasa dia ini orang yang di awal tuh sangat menjaga privasi ya. Bahkan kayak kamu tuh di awal sempat merasa ragu gitu, kenapa sih orang ini tuh kayak penuh dengan teka-teki tanda tanya gitu. Sedangkan ketika aku mau memilih pasangan, aku harus tahu siapa dia, latar belakangnya apa gitu ya. Tapi meskipun dia ini orangnya misterius gitu, tapi aku ini merasa penasaran, ingin menggali lebih dalam siapa dia sebenarnya gitu. Karena memang dia ini tipikal seseorang yang sangat misterius gitu. Justru malah dari sisi misteriusnya ini seolah-olah membuat diri kamu ini merasa semakin tertantang untuk mencoba gitu ya, menantang untuk mencoba mengetahui siapa dia gitu. Dan di sini meskipun dia orang yang
mungkin punya power ya, tapi dia orangnya sangat sederhana. Dia orangnya jauh dari kata kemewahan ya, karena itu memang salah satu trik dia, bukan drama tapi trik ya, triknya dia untuk mencari seseorang yang mau mencintai dia tanpa melihat statusnya gitu. Kalau dia buka kartu as duluan, ya mungkin banyak orang-orang yang mau. Tapi karena dia pasang umpan dulu, ya, dan dia melihat bahwa kamu tuh orangnya nggak pandang bulu gitu, sehingga dia merasa matching sama kamu gitu, ya. Kita lihat ya, bagaimana energi seseorang yang nekat mau menyatakan perasaannya ke kamu. Sebentar ya, aku melihat adanya energi lain. Kalau dia ini seorang Taurus, energinya sangat kuat loh. Ya, sangat kuat, memiliki potensi tarikan energi jodoh dengan kamu. Seandainya dia seorang Taurus. Terus kalau dia seorang cewek ya, saya merasa dia seorang cewek yang sangat berbakat. Dia seorang cewek yang sangat intelektual, ya. Dia seorang perempuan yang mandiri dan disegani. Seperti itu. Mungkin dia dokter. Mungkin dia komisaris. Atau mungkin dia seorang manajer, supervisor. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia, seseorang yang nekat mau menyatakan perasaannya padamu. Wow. Buka kartu langsung lihat ya. Dia ini memang seseorang yang sebenarnya cuek ya. Dia ini seseorang yang sifatnya dingin, tapi dia ini bisa menjadi support system yang baik meskipun dia ini nggak ada ikatan apapun sama kamu gitu. Bahkan dari sisi kedewasaannya yang membuat diri kamu merasa nyaman terhadap dirinya dia. Terus orang ini juga bisa menjaga kamu dengan baik meskipun ya kalian ini nggak sedarah gitu loh ya. Dan di sini juga beberapa di antara mereka ini sepertinya sempat pernah mau menyatakan isi hatinya, tapi gagal, tapi nggak jadi, gitu. Ya, entah karena memang waktunya nggak tepat atau mungkin ya dia merasa nggak percaya diri gitu. Secara aku dan kamu ini sudah cukup dekat, bahkan mungkin dia ini sudah menganggap bahwa kamu adalah adiknya dia atau kakaknya dia, kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin deh gitu loh. Dan dia ini sangat peduli banget ya sama kamu. Bahkan dia sering beliin kamu loh. Entah hanya sekedar makanan, minuman gitu. Dia ini juga orangnya sangat ambisi ya. Dia orangnya sangat ambisi dalam segala hal, terutama tentang masalah materi dan kesuksesan gitu. Bahkan kayak cara dia ngomong ini bagaikan dia seorang mentor ya. Gitu, kayak seorang mentor apa ya, dalam artian tuh motivator ya. Seorang itu kayak dia seorang motivator, karena ya semenjak kamu kenal sama dia, kayak kamu ngerasa jauh lebih baik dan dewasa. Terus kita lihat ya, pakai tarot ya, kita lihat dulu, kita cek dulu ya, bagaimana ciri-cirinya dia. Beberapa di antara mereka orangnya memang sangat tertutup, namun dia pekerja keras dan dia orangnya lebih suka menghargai orang lain, karena dengan menghargai orang lain maka orang lain akan bisa jauh lebih menghargai dia gitu. Jadi kayak istilahnya itu apa ya,
kayak ya sudah gitu. Kalau hidup kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain dulu, kayak gitu. Dan dia ini juga orangnya sangat mandiri ya. Dia orangnya nggak suka bergantung sama siapapun, dan dia juga nggak suka berbagi kesedihan kepada siapapun. Bahkan di saat dia sedang banyak masalah, dia nggak mau cerita ke kamu. Dan itu juga salah satu hal yang terkadang tuh membuat diri kamu ngerasa greget gitu. Kenapa sih kamu tuh orangnya nggak mau ceritaan gitu ya, sedangkan aku tuh maunya ya kamu dikit banyak beban hidup kamu harus cerita ke aku gitu. Siapa tahu ya kamu bisa ngebantu. Tapi karena orang ini nggak mau membebankan masalah dia kepada siapapun, ya sudah, dia hadapi sendiri gitu. Karena orangnya tuh kayak dia memang nggak mau dikasihani, nggak mau terlihat lemah di hadapan siapapun, kayak gitu. Kayak kamu sih sifatnya ya. Kamu tuh tipikal orang kan kayak gitu. Kayak kamu tuh nggak mau dilihat lemah di hadapan orang lain gitu. Kayak kamu ingin berusaha kuat gitu. Orang lain apa ya, kayak mending orang lain tuh lihat kamu bahagianya aja daripada susahnya kamu gitu. Kita lihat lagi ya bagaimana cirinya dia. Cirinya dia. Beberapa di antara mereka ini memang mereka ini orangnya sangat royal ya. Dia orangnya sangat royal, terutama masalah materi. Bahkan ya kamu ini yang bukan siapa-siapanya dia, atau mungkin kamu ini masih belum ada ikatan sama dia, tapi orang ini tuh kayak memiliki kontribusi banyak tentang materi sama kamu, tentang materi ke kamu. Kayak kamu sering dibantu dia mungkin bayar kos, dibantu dia untuk uang jajan, atau sebaliknya ya. Kalau dia seorang cewek, ya dia cewek yang baik hati kok ya. Dia orangnya nggak perhitungan. Kan terkadang ada ya cewek yang kayak suka ngegantung hidup dia ke cowoknya, tapi dia ini nggak gitu. Yang istilahnya bisa diajak gantian gitu. Tipikal orang yang seperti itu. Terus dia ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh gampang kecewaan, terutama ketika ada sesuatu hal yang gak sesuai dengan ekspektasinya. Dia orangnya gampang kecewaan, dan ketika dia udah kerasa kecewa, ya udah seketika dia berubah ya. Kayak orangnya tuh ya diajak ngobrol gak enak gitu, lebih cuek, lebih bersikap dingin. Itu ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa kecewa. Apalagi kayak misalkan kamu tuh udah bikin janji sama dia, tapi tiba-tiba pas hari H kamu mengingkari janji tersebut, maka jangan salahkan dia apabila dia marah sama kamu. Karena memang basically dia orangnya gak suka dikecewakan. By the way, ini habis dapat dari Bali kemarin ya. Dapat dari Bali. Kita lihat lagi ya. Bagaimana ciri-cirinya dia? Wow. Beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang fokus ya dalam menjalin komitmen atau hubungan. Gitu. Dan ini orangnya nggak suka terlalu membahas urusan orang lain. Jadi kayak apa ya? Misalkan kamu lagi dating, lagi jalan sama dia, terus kamu ceritain temen kamu yang bukan konteks hubungan kalian gitu. Ya pasti dia bakal jutekin kamu gitu. Karena kayak fokusnya dia tuh ya udah fokus masa depan kita, fokus apa yang perlu kita perbaiki, fokus apa yang perlu di-adjust gitu ya. Jadi kayak ya konsep dia dalam menjalin hubungan tuh ya memang fokus aja gitu. Terus dia ini juga orangnya sangat disiplin ya. Sangat disiplin dan sangat tepat waktu dalam segala hal. Baik urusan pekerjaan, baik urusan pribadi maupun percintaan. Terus ini juga orangnya sangat sopan. Dia orangnya introvert ya. Beberapa introvert. Tapi nggak semua. Bagaimana ciri-cirinya dia?
beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang menurut aku tuh gini ya, secara fisik terlihat kuat, tapi secara mental dia orangnya gampang down, gampang drop. Karena kayak baik cowok maupun cewek sama ya, karena kayak gender itu nggak mempengaruhi mental seseorang. Terkadang ada seorang cowok ya, cowok itu kan terkenal mungkin mentalnya kuat, tapi nggak semua gitu ya. Kayak dia ini mungkin fisiknya terlihat oke ya, tapi secara mental dia orangnya gampang drop, gampang down, gampang mikir. Apalagi kalau dia seorang perempuan, seorang cewek. Wow, dia seorang cewek yang pemikir banget, yang baper banget ya. Yang apa ya, kayak ketika ada sesuatu hal yang ngedistract perasaannya, itu akan merusak mood dia, kayak gitu ya. Oke guys, jadi bagi kamu yang ngerasa mau lanjut ya, readingan ini secara personal, secara pribadi ya, kalian bisa booking aja, booking personal reading. Nomor kontak WA-nya ada di pojok kiri atas, atau kalian bisa langsung klik aja link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini. Tinggal diklik aja, nanti chat ya, Kak booking ya, booking personal reading. Silahkan diikuti rules-nya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.